Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sekali lagi mana suaranya? Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik, saya percaya kita berkumpul di tempat ini membawa ucapan syukur kita buat Tuhan, membawa hati yang penuh sukacita untuk datang kepada Tuhan. Mari saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau mempersiapkan sungguh hati kita untuk boleh datang ke hadapan Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, bersekutu memuji dan menyembah Dia. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Dengan segenap hati katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Haleluya. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji, menyembahmu, Haleluya. Yesus, ku menyembahmu. Kita mau berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Kita berikan pujian syukur kita. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, mari jemaat Tuhan, kita mau memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan.
Raja kami, Allah semesta alam, Raja segala raja. Kami mengucap syukur ya Bapa bila perkenanan-Mu pada pagi hari ini. Kau boleh Tuhan layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu Bapa. Kau boleh Tuhan datang menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Untuk kami boleh bersama-sama belajar dan tentang firman-Mu, kami boleh dijamah, diurapi oleh pendengaran akan firman-Mu melalui ibadah ini Tuhan. Ampuni Bapa segala kesalahan dan dosa pelanggaran kami, kehidupan kami yang kurang berkenan kepadamu Bapa. Kiranya Engkau Allah yang penuh kasih karunia, Engkau melayakkan kami dan Engkau memperbolehkan kami untuk kami boleh datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya segala pujian ini Tuhan dapat memuliakan nama-Mu. Kau berkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan Bapak Ibu duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita akan disambut oleh hambanya. Kepada Bapak Pendeta Yosua Nugroho kami persilahkan. Shalom. Mari jemaat kita mau tunduk kepala sejenak. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur untuk pagi hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan yang baru oleh Tuhan, di mana kita bersama-sama dapat beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih Kristus, dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, untuk membuka hati telinga kita, mulut kita untuk menyembah muji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita pulang dengan berkat Tuhan yang berlimpah. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah sambutan dari Bapak Gembala yang percaya bahwa Tuhan Allah kita bertahta atas pujian kita, katakan amin. Tuhan Allah kita berkuasa atas setiap puji-pujian umatnya. Kita mau bersuka cita bersama-sama, kita mau mengangkat pujian ini. Tuhan Allah kita bertahta. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir.
buat kemuliaan Tuhan kita. Kita masih mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Biarlah langit dan bumi memuji nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, biarlah semua langit dan bumi memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sekali lagi tapi sungguh lagi ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca Alkitab kita, firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Pembacaan Alkitab dari Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Singer akan membantu untuk membacakan. Pembacaan dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Aku akan kebenaran
karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nantinya akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah kurang dalam hidup kita. Amin. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan hati dan sikap hati yang penuh ucapan syukur. Kita naikkan pujian, begitu besar kasih Allah kepada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi kita pujikan ini. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kami persilahkan kepada petugas persembahan. Kantong persembahan berwarna hitam untuk persembahan perpuluhan dan kantong persembahan berwarna merah untuk persembahan pembangunan.
Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami dan kami bersama-sama dapat mengikuti ibadah pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Dan sekarang kami telah mengembalikan sebagian berkat yang asal dari Engkau. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, kiranya persembahan ini boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih kepada WBI yang sudah melayani. Lebih dalam lagi kita masuk ke hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Roh Kudus melalui pendengaran akan firman Tuhan. Kita persilakan Roh Kudus untuk bekerja melawat hati kita, menolong kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kita mau buka hati kita.
Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa-Mu Roh Kudus atas kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman Tuhan yang akan kami dengar. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan, penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya. Berikan kami urapan-Mu, hikmat dan pimpinan-Mu, supaya hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita merasa senang ya mendengar berita tentang kenaikan Tuhan Yesus di surga untuk menyiapkan tempat bagi kita umat pilihannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan tempat di surga adalah kepastian, ya, bukan mudah-mudahan. Ya. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, bagaimana umatnya yang ditinggalkan? Jika tidak ada pemimpin lagi, ya, maka umat itu akan liar kembali seperti sedia kala. Ya, ya, saudara, ini yang akan kita bicarakan, yang akan kita sampaikan pada jemaat semuanya. Ya. Dalam pembacaan kita bersama-sama tadi, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 4b, dari ayat 4b yang berjudul pekerjaan penghibur, ya. Namun judul saya adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan turunnya Roh Kudus bagi orang percaya. Dari 4b dikatakan hal ini, Yesus sendiri mengatakan ini, ya, Tuhan Yesus mengatakan hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, belum dikatakan karena Yesus masih bersama-sama. Ayat 5, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia adalah Bapa di surga. Tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi aku akan mengatakan hal ini kepadamu sebab hatimu berduka cita. Tentu akan berpisah dengan Tuhan Yesus, ada kesedihan, ada kesusahan. Ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada lebih baik berguna. Perhatikan, bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, yaitu Roh Kudus itu sendiri, ya, itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan bacaan ini ternyata bahwa tatkala Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Dia tidak meninggalkan umatnya begitu saja. Ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya, bahwa kita tidak sendirian. Walaupun Yesus naik ke surga, tapi Dia
akan memberikan kepada kita kuasanya melalui Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu yang mengambil alih pimpinan di dalam hidup kita di dunia ini. Ya. Roh Kudus akan menginsapkan dunia ini dari dosa. Itu pekerjaan Dia, saudara. Ya. Jadi orang-orang yang berdosa bertobat kepada Yesus itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Kita hanya dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Soal orang itu bertobat, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu dikatakan di sini bahwa Dia akan menginsapkan dunia ikan dosa. Ya. Dengan demikian, ya, bahwa kuasa Roh Kudus itu tidak berkurang sedikit pun dari kuasa Yesus, sama, ya, bahwa Dia mempunyai kuasa, mempunyai peran yang luar biasa terhadap dunia, khususnya kepada orang-orang yang percaya. Bagi kita, orang-orang percaya hidup saat ini ada pimpinan Roh Kudus. Kita tidak sendirian, ya. Dan Dia akan memberikan kekuatan kita tatkala kita menghadapi masalah, akan memberi penghiburan kita kepada kita tatkala kita berduka, sehingga kita dikuatkan untuk menghadapi ganasnya, kerasnya dunia ini, kuasa dosa yang terus ingin membunuh dan membinasakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah peran Roh Kudus. Dia memberikan penghiburan, ya, memberikan keberanian kepada kita, bahkan kadang memberikan kuasa kepada kita untuk melawan dunia ini. Ya, kita sekarang akan berbicara tentang bagaimana Roh Kudus bagi orang-orang percaya, bagi saudara dan saya. Hanya dua ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Roh Kudus memimpin orang-orang percaya di dalam seluruh kebenaran. Ya. Dikatakan Dia akan memimpin di dalam ayat ke-13, ya. Dikatakan demikian, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu di dalam kebenaran. Ya. Roh Kudus itu akan memperbarui pikiran kita agar kita seturut dengan firman-Nya. Jadi Roh Kudus itu turun, memimpin, mempengaruhi, masuk di dalam pikiran hati kita untuk mengubah pikiran dunia kita yang berdosa itu untuk menuntun di dalam satu kebenaran. Kalau di dalam Yeskiel pasal 36, coba kita buka Yeskiel pasal 36, ya. Yeskiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Dikatakan demikian, kamu akan kuberikan hati yang baru, ya. Ini peran Roh Kudus, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah peran Roh Kudus saat ini dalam hidup kita, yang berbunyi menuntun langkah hidup kita, ya.
memimpin langkah jalan kita seperti ayat 13 tadi. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang akan dikerjakan Roh Kudus, ya. Memimpin hidup kita di dalam seluruh kebenaran, menjauhkan hidup kita dari dosa, ya, untuk membawa kita untuk taat melakukan firman Tuhan, ya. Dengan demikian kita menjadi orang yang hidup yang lebih tinggi daripada saat kita belum menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam kita, dalam pikiran kita, di dalam hati kita semuanya. Sejak saat itu, ya, kita bukan lagi hidup dengan kemampuan kita sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita, ya, melalui Roh Kudus, seperti yang dikatakan Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat yang 19 dan 20. Itu. Coba kita buat Galatia pasal 2. Ayat 19 dan 20. Dikatakan demikian Rasul Paulus, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, yang diwakili oleh Roh Kudus itu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya kepada aku. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, sebenarnya Roh Kudus, ya, yang ada di dalam kita itu akan menuntun kita, memimpin kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tadi dikatakan Yeskiel supaya kita menjadi orang yang taat, menjadikan kita orang yang taat oleh firman Allah, ya. Sehingga setiap saat kita mengalami hidup yang bermasalah, kita akan mempunyai kemenangan. Kita akan mempunyai kekuatan dari Roh Kudus itu, sehingga kita dapat mengalahkan segala permasalahan hidup yang dikendalikan oleh kuasa iblis dan kuasa dosa yang ingin menghancurkan kita. Karena Roh Kudus memimpin di dalam seluruh kebenaran, di dalam setiap langkah hidup kita, termasuk pikiran kita, ucapan kita, langkah hidup kita. Di situ ada kuasa Roh Kudus yang memimpin di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya. Sehingga setiap ucapan kita akan menjadi berkat bagi orang lain, akan membangun, akan mendorong, beri kekuatan, ya, dan ucapan kita penuh hikmat daripada Tuhan. Itu pentingnya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Dia berperan sepenuhnya untuk menuntun hidup kita tatkala kita sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita selalu salah, selalu gagal, ya,
selalu berbicara dengan kata-kata kotor, menyakiti orang, ya, perlu kita sungguh-sungguh bertobat. Itu menunjukkan bahwa orang Kristen yang belum bertobat itu seperti itu. Kita perlu bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh supaya Roh Kudus memperbarui pikiran hati kita semuanya, dan Dia akan memimpin kita di dalam kebenaran. Ya, saudaraku, saya menjadi orang Kristen, tertarik dengan orang Kristen mulai dari remaja. Tetapi ya tingkah laku saya biasa saja seperti orang dunia. Hanya saya tertarik dengan orang Kristen, masuk gereja, keluar gereja. Tapi belum mengalami pertobatan. Setelah saya bertobat dan dibaharui, dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kebenaran firman Tuhan, itu ada buah dari hidup saya dan ada keberhasilan di dalam hidup saya. Berbeda sekali orang Kristen dengan orang percaya kepada Yesus. Orang Kristen kalau belum percaya, belum bertobat, Roh Kudus belum bekerja di dalam hidupnya. Maka pentingnya satu pertobatan. Makanya sebelum mereka dibaptis di tempat gereja ini, saya memberikan dasar-dasar kekristenan. Seperti sekarang itu ada 17 orang. Ya. Supaya mereka mengerti, memahami orang Kristen itu bagaimana. Sehingga tatkala mereka mengikuti persekutuan, mengikuti firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun juga, mereka memahami, mereka mengerti ini firman Tuhan ini benar atau salah, saya hidup ini benar atau salah. Begitu. Harus mempunyai dasar, harus mempunyai pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan hanya keluar masuk gereja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, ya, Roh Kudus berperan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ya, ini yang sering dikatakan orang berhikmat itu begitu. Ya, yang akan datang sudah diberitahu oleh Tuhan dalam hati, dalam pikirannya, dalam telinganya, sehingga langkah-langkahnya itu langkah yang pasti bersama dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Ya. Hal-hal yang akan datang itu hal-hal yang tidak diketahui. Coba kita perhatikan tadi bacaan kita Yohanes 16 ayat yang ke-13b. Ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang akan datang. Yang tidak kita ketahui bersama-sama. Ya. Baik melalui pikiran dan kemampuan kita. Bagaimana kita sering mempunyai rancangan. Ya. Setelah kita mempunyai gereja ini, setelah mempunyai visi, kita mempunyai rancangan, program, misi yang akan kita kerjakan. Yaitu, itulah kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kasih contoh. Waktu Paulus ditawan dan mau dibawa ke Roma, ya, dia sebagai tawanan, ya, itu dalam satu pelayaran perjalanan kapalnya, berlayarnya, itu ada satu peristiwa yang besar, ya, yang menimpa kapal itu sehingga kapal itu karam. Ya.
Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 9, dari ayat 9 ya. 9 dan 10. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang ya, karena kapal itu terombang-ambing, maksudnya kan begitu ya, sampai di Sidon, Pamfilia dan Mira, Likia ya, karena terombang-ambing oleh angin yang besar ya. Kemudian waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya, itu untuk melanjutkan pelayaran, sebab Paulus memperingatkan mereka. Perhatikan, Paulus memperingatkan mereka. Saudara-saudara, aku melihat bahwa pelayaran kita mendatangkan kesukaran-kesukaran, kerugian yang besar. Buang saja, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Paulus mengatakan bahwa dia mendapat penglihatan ya, dari Tuhan bahwa kapal ini berbahaya. Ayat 11, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus yang penuh hikmat itu. Ya. Kapal itu berjalan terus. Di sini Roh Kudus menuntun Rasul Paulus ya, dalam perjalanannya dengan hikmatnya. Namun pemimpin itu, nakoda itu tetap membandel ya, sehingga apa yang terjadi? Ayat 14, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang yang hidup di dalam Kristus, yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dia akan mempunyai hikmat dari Roh Kudus. Apa yang belum terjadi, dia akan diberi pengertian, diberi bisikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus itu apa yang akan terjadi. Seperti kapal ini, perjalanan ini Paulus sudah mengingatkan ya, tetapi mungkin nakoda itu meremehkan karena Paulus hanya seorang tawanan. Mereka tidak mengerti bahwa Paulus adalah hamba Tuhan ya, yang penuh dengan Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka tetap berjalan sehingga kapal itu karam. Tapi tidak, mengapa Paulus tetap membesarkan hati mereka, saudara-saudaraku? Paulus tetap memimpin langkah-langkah yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan karena mereka berapa lamanya tidak makan setelah karam,
kapal itu karam, itu Paulus tidak putus asa. Dia menguatkan orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Ya. Maka setelah karam Paulus mengatakan ayat 21, ya, karena mereka berapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, perhatikan, nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ya. Ini kita belajar pentingnya bahwa pekerjaan Roh Kudus bagi orang-orang percaya itu memberikan pengertian hal-hal yang akan datang. Ya, yang belum terjadi, kita sudah dipimpin langkah hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidup bertobat dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memimpin kita melalui Roh Kudus seperti Roh Kudus memimpin Paulus. Ya, walaupun Paulus menjadi orang tahanan, ya, itu saudara yang kita pelajari saat ini. Ayat 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ya. Ini Paulus memberikan dorongan, memberikan nasihat, kekuatan kepada orang-orang yang ada di kapal itu. Jangan takut, kita harus tabah kuat menghadapi masalah ini. Kita tidak akan ada apa-apa, hanya kapal ini yang akan karam. Itu Roh Kudus memberikan pengertian kepada Paulus, bisikan kepada Paulus. Peran Roh Kudus itu demikian sehingga Paulus dengan tenang, dengan kuat, dengan yakin bahwa Tuhan bersamanya menuntun hidupnya melalui Roh Kudus itu, dia menasihatkan orang-orang yang ada di kapal itu. Ya. Ayat 23. Ya. Karena tadi malam, perhatikan, seorang malaikat Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Perhatikan, orang di kapal ini akan selamat karena engkau, karena Paulus. Ya, saya kira orang-orang yang di dalam kapal ini, yang orang ada di dalam Kristus, orang yang menjadi hamba Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya hanya Paulus. Maka karena Paulus, orang-orang ini diberkati, diberi kekuatan, diberi jalan keluar. Karena Paulus orang-orang ini selamat. Karena tadi apa? Karena Allah melalui malaikatnya memberikan hikmat dan pimpinan oleh Paulus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, ya, kita banyak berdoa, berhubungan erat dengan Tuhan, kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita memuji menyembah Dia, hidup kita akan dituntun oleh Tuhan. Akan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi penggenap-penggenap firman Tuhan. Kita akan diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Paulus ini. Karena Paulus mereka selamat semuanya. Ini hikmat dari Tuhan, dari Roh Kudus yang menuntun hidup Paulus. Ayat 25, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara,
karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku. Ya, seperti apa yang dikatakan kepadaku, berarti ada bisikan Roh Kudus, ada peran Roh Kudus, ada tuntunan pimpinan Roh Kudus kepada Paulus. Sehingga mereka selamat dari musibah yang mereka alami. Ya. Roh Kudus tetap menuntun Paulus sampai tujuannya, sampai berhasil ke Roma. Ya. Karena Roh Kudus menghibur, menguatkan. Ya. Inilah hikmat Tuhan melalui Roh Kudus, peran Roh Kudus itu, saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tatkala saya diutus oleh gereja induk, gereja Baptis Candi ke tempat ini karena di sini banyak sekali masalah. Ya. Saya datang ke sini dan ternyata bukan hanya kecil masalahnya, masalahnya sangat besar. Ya. Khususnya waktu itu intern dalam gereja sendiri karena ada satu keluarga yang menguasai dalam gereja ini. Sehingga semuanya diatur oleh dia, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang melayani keluarganya, semuanya miliknya, jadi jemaat hanya datang yang mencari pengkhotbah dia dan semuanya. Iya saudara, waktu saya diutus ke sini, saya berdoa kepada Tuhan, banyak berdoa kepada Tuhan. Saya ditentang oleh mereka. Ya saudara, saya ditentang, bukan ditentang, diteror dan semuanya, segala cara dilakukan. Itu dari intern sendiri. Setelah berapa waktu di sini, datang surat dari kelurahan, saya suruh pergi, di sini tidak boleh diberikan gereja. Dari masyarakat ada masalah, belum menghadapi pemerintahan. Ya, ada panggilan dari Kota Madya dan semuanya. Saya ini waktu itu masih diakon. Saya ini orang enggak kenal siapa-siapa, enggak ngerti siapa-siapa. Masalah begitu besar, saya hanya utusan dari induk. Istri saya pun berkata kepada saya, Pak, kalau permasalahan besar dan mereka tidak mau dilayani, kita balik saja ke induk, melayani di gereja induk saja, di gereja Sandi saja. Iya, istri saya begitu. Saya pertimbangkan, saya memang mau. Ya sudah, kalau sudah tidak mau dilayani, saya mau pergi. Tetapi dalam hati saya, dalam telinga saya terlalu berbisik, jangan takut. Aku menyertai kamu, hanya itu saja yang ada dalam telinga saya dan hati saya. Saya berdoa kepada Tuhan, maksudnya apa ini Tuhan? Saya sudah tidak mampu, sudah patah semangat, sudah patah hati untuk melayani tempat ini. Hanya suara itu serta dan begitu saya diberi visi oleh Tuhan yang sekarang menjadi visi gereja ini, menjadi gereja yang sempurna, mengalahkan dunia dan menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Artinya menjadi gereja yang sempurna adalah gereja yang meneladani Tuhan Yesus, yang berdasarkan firman Tuhan. Mengalahkan dunia adalah mengalahkan dosa, mengalahkan kejahatan dengan menjangkau jiwa-jiwa untuk bertobat kepada Yesus. Itu maksudnya visi gereja ini begitu. Langkah demi langkah Tuhan menuntun untuk menghadapi mereka. Ya, itu sampai saya sampaikan visi saya itu, saya menantang jemaat yang sudah mulai bertumbuh. Kalau
tidak mau, saya akan pergi dari sini. Saya akan pulang ke candi. Ternyata jemaat mau menerima, hanya keluarga itu saja yang tidak menerima. Ya seperti Paulus saja saya, yang tetap saja untuk melayani bersama, kalau tidak mau ya saya tinggal. Ya. Seperti Paulus dengan Yohanes Markus kan begitu. Udah tidak benar ya tinggal saja. Paulus, Yohanes Markus gantikan Silas itu. Itu Tuhan ternyata menuntun langkah hidup saya sebagai orang yang bodoh, tidak mengerti mengurusi gereja. Langkah demi langkah saya bisa menghadapi, dan Tuhan berikan jalan keluar, baik dari dalam maupun dari luar, sehingga terbentuklah gereja ini. Itu hikmat Tuhan, hikmat Roh Kudus. Kalau kita mau menyerahkan kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan memimpin langkah kita untuk kita bekerja di ladangnya, untuk kita hidup menghadapi hidup ini. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, begitu nyata bahwa Roh Kudus memimpin dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya, yang berserah kepada Tuhan sampai saat ini. Semua itu dapat kita alami. Semua itu tergantung daripada iman percaya kita, percayaan kita, hidup kita kepada Tuhan. Roh Kudus tetap bekerja menuntun hidup kita. Dan saya mengajak saudara, marilah kita mau percaya, dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dengan setia dan taat. Karena melalui percaya kita, penyerahan hidup kita, Roh Kudus terus akan bekerja di dalam hidup kita, menuntun, membimbing untuk masa depan kita. Kita harus semakin setia, semakin senang berdoa, semakin senang mendengarkan firman Tuhan. Itu sebagai wujud penyerahan kita kepadanya. Sehingga langkah hidup kita terus akan dituntun, dipimpin, diberi kekuatan oleh Tuhan. Sehingga sampai pada kesudahannya. Amin. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Setelah kami memperingati Jumat Agung, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ternyata kami tidak sendirian. Sesuai dengan firman-Mu, Engkau akan memberikan kami Roh Kudus yang akan menuntun hidup kami saat ini. Beri kekuatan, beri penghiburan, tuntunan hikmat Tuhan, sehingga kami tetap setia taat kepada Tuhan. Kami menjadi penggenap-penggenap firman Tuhan. Nah, dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya Roh Kudus sendiri memberikan pengertian kepada mereka, lebih luas, yang lebih dalam. Ya, supaya mereka lebih memahami, mengerti akan Roh Kudus, akan hidup ini, sehingga hidup mereka semuanya hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan, di dalam berkat-berkat Tuhan, di
di dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan responi firman Tuhan ini dengan pujian Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Gereja-Mu kita akan mendengarkan para gereja dan
doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam doa, mari kita akan memperhatikan ada beberapa hal penting. Yang pertama, Gembala Sidang dan seluruh jemaat turut bersimpati kepada keluarga Bapak Bambang dan Ibu Hana Marlina dari KPU Efrata atas berpulangnya Bapak Harno pada tanggal 27 April 2023. Kiranya damai sejahtera Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, mohon setelah ibadah pertama, untuk kelas sudah selesai ya, tadi di jam 8 sampai jam 9. Kemudian yang ketiga, mengundang semua pelayan Tuhan dalam fellowship pelayan pada hari ini, nanti jam 11 di ruang utama ibadah. Yang keempat, mengundang semua peserta Diklat Veritas untuk hadir pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 jam 18.30 tepat, karena kelas Diklat Veritas akan dimulai kembali setelah kemarin kita libur karena bertepatan dengan Idul Fitri. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa kegiatan ibadah doa dan pujian, persekutuan doa Hana, dan ibadah persekutuan lainnya minggu ini sudah berjalan normal kembali sesuai dengan jadwal semula. Kemudian yang keenam, menghimbau seluruh jemaat untuk terus setia dan tekun dalam melaksanakan doa Daniel 3 kali sehari secara pribadi, sehingga kita semua terus dapat bertumbuh semakin kuat dan semakin teguh di dalam Kristus. Itu Bapak Ibu Saudara untuk hal-hal penting yang perlu kita perhatikan. Untuk kegiatan-kegiatan selama sepekan sudah terjadwal dengan baik, silahkan kita dapat mengikuti dengan baik setiap kegiatan-kegiatan gereja yang ada supaya kita boleh terus bertumbuh di dalam Kristus. Saya mengingatkan untuk hari Selasa ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian doa Hana, doa kaum wanita hari Selasa jam 3 sore sampai jam 4:30 sore. Jangan lupa Rabu ada doa dan pujian jam 6 sore di gereja. Hari Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja jam 4:30 sampai 5:30. Dan tadi yang awal jangan lupa melaksanakan doa Daniel. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Ibu Rena Josina Irin. Yang berikutnya, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Yosua Nugroho di tanggal 1 Mei. Kemudian anak Sena Prameswari Ayu Krisna. Yang berikutnya Saudari Gabriel Clarista Rahel Amara, Ibu Ruth Suharyati, Ibu Mega Puspitasari, dan yang terakhir Ibu Yohana Hermin Kurniawati. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Tuhan mengaruniakan panjang umur, kesehatan, kekuatan, dan berkat yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Itu Bapak Ibu Saudara hal-hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Mari kita berdiri, kita akhiri, kita mengucap syukur, dan nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak yang baik dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur pada pagi menjelang siang ini dalam ibadah kami. Tuhan memberkati kami dengan limpah, khususnya firman Tuhan yang terus mengingatkan kami, yang terus Tuhan menguatkan kehidupan kami. Ketika kami ada di dalam dunia ini, kami tidak berjalan sendiri. Roh Kudus yang senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu,
orang-orang yang percaya, yang mengasihi, yang setia kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur karena kasih Tuhan yang begitu besar yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, yang telah menaburkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu kami pegang teguh dan kami lakukan dalam kehidupan kami dengan setia. Bapa, hamba berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Hamba mengucap syukur Tuhan terus memberkati gereja-Mu supaya terus bertumbuh, berkembang, menjangkau jiwa-jiwa baru yang kami persembahkan kepadamu. Diberkati dalam pertumbuhan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Demikian juga hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu seluruh jemaat-Mu terus taat setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, dan tumbuh menjadi jemaat-jemaat yang dewasa secara rohani. Diberkati para pemimpin kami, khususnya Bapak Gembala kami yang kami kasihi. Bapak Pendeta Yosua Nugroho diberkati kesehatannya, diberkati juga dengan damai sejahtera yang terus memelihara kehidupannya. Kami yakin dan percaya Tuhan penyertaan-Mu, hikmat-Mu, tuntunan-Mu atas hamba-Mu sungguh-sungguh luar biasa nyata, sehingga karya penggembalaannya semakin bertumbuh dan berkembang, menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang kami persembahkan kepadamu. Diberkati seluruh anak, menantu dan cucu, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan diberkati Tuhan, supaya kami terus bersinergi, bergandengan tangan. Karena kerinduan kami Tuhan, banyak orang diselamatkan, dan banyak orang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap kegiatan gereja diberkati, menjadi sarana membangun iman kami, semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Kristus. Terima kasih setiap pergumulan, setiap kerinduan gereja. Tuhan yang menolong memberkati gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 58 juta. Demikian juga ya Tuhan, kerinduan kami mengembangkan TK dan PAUD Tuhan berkati. Kami rindu melalui sekolah ini banyak jiwa boleh dimenangkan, banyak anak-anak disiapkan menjadi generasi-generasi yang penuh dengan kemenangan. Berkati para guru, berkati pengurus yayasan, supaya kami bersama-sama dapat mengelola sekolah ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Segala kerinduan, segala pergumulan gereja-Mu, kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, bahkan memberikan kelimpahan. Yang sakit secara jasmani ya Tuhan, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Budi Wibowo, Ibu Yeni Sukmani, Ibu Trimo, anak Marcel, anak Devarel, Mbak juga ingat ya Tuhan Yesus, Pak Hardianto yang ada di rumah sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Setiap jemaat-Mu yang sakit dijamah, disembuhkan, dipulihkan melalui kuasa bilur-Mu di dalam nama Yesus. Kesembuhan, pemulihan boleh terjadi dalam setiap jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Yang undur, yang lemah dibangkitkan kembali, supaya mereka boleh bertobat setia kepadamu. Yang akan berulang tahun, Tuhan memberkati dengan umur panjang, dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang terus mengalir melimpah bagi setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Bangsa dan negara kami haturkan dalam tangan kuasa-Mu, terus bersyukur Tuhan memelihara bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah menjelang tahun politik, Tuhan menolong supaya semuanya tetap terkendali, baik situasi politik, keamanan, ekonomi. Tuhan memberkati, sehingga Tuhan Engkau yang akan menetapkan pemimpin yang tepat bagi negeri kami tercinta Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi
di dalam memimpin, dalam memanage negeri ini, diberikan kecakapan senantiasa. Segala radikalisme, terorisme dipatahkan di dalam nama Yesus di tengah-tengah negeri kami. Jawa Tengah, Kota Semarang diberkati. Kami sungguh mengucap syukur menjadi bagian daripada kota ini, di mana banyak orang yang sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Engkau yang memberkati kota ini, para pemimpin kota ini, khususnya Ibu Wali Kota dan jajarannya, juga daerah Telogos Sariwetan di mana gerejamu berada, diberkati oleh Tuhan, sehingga hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih ya Bapa, hamba menyerahkan seluruh jemaatmu dalam tangan kuasa-Mu. Setiap jemaat-jemaatmu yang dengan tekun setia mereka beribadah, diberkati dalam keluarga, dalam membangun rumah tangga, dalam setiap pergumulan diberkati. Hamba berdoa untuk pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu, dan Engkau yang memelihara seluruh kehidupan mereka. Diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan iman yang teguh, untuk tetap setia mengiring Kristus sampai pada garis akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak muda, khususnya PKMB dan PMBI. Diberkati untuk generasi penerus ini, menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Diberkati dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam setiap pergumulan bagi anak-anak muda. Khususnya yang saatnya berumah tangga, disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami mengakhiri dalam ibadah kami di pagi hari ini, kepulangan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Gembala menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.